Ada yang bilang, Pak Erik, Sintayong perpanjang atau tidak? Saya bilang loh, saya senang nama Coach Sintayong. Saya welcome. Ya kan? No komplain. 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sintayong untuk lawan Vietnam di SUGBK, nomor 1 The Professor. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sintayong untuk melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong baru saja memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Namun, dari 28 pemain yang dipanggil, hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan. Lantas, siapa saja 5 pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Sintayong untuk laga pertama kontra Vietnam? 5. Edo Febriansah. Baik mentas sebagai fullback ataupun winger, Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di timnas Indonesia. Terlebih, Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung. 4. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia, JIZES. Sebelum JIZES tiba saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana setelah pemain asal Venezia itu gabung skuad Garuda? Kemampuan JIZES yang dapat bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan menjadi nilai plus baginya. Karena itu, sulit bagi Wahyu Prasetyo menembus jajaran pemain inti timnas Indonesia. 3. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hal itu karena di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain milik Port FC ini mengantongi 2 kartu kuning. Ia terkena kartu kuning pertama ketika timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Kartu kuning kedua diterima ketika timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. 2. Ragnar Oratmangun. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ragnar Oratmangun dapat diturunkan di laga melawan Vietnam. Sebab, hingga H3 batas pendaftaran pemain, Ragnar Oratmangun belum kunjung mendapatkan paspor Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, sekarang sedang menunggu berkas naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Maarten Paes dan Nathan Chu ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang sedang kunjungan kerja di Paris, Prancis. Setelah berkas ditandatangani, Presiden mengeluarkan Kepres, penjadwalan pengambilan sumpah WNI dan ahli federasi. 1. Tom Haye. Di posisi puncak ada Tom Haye. The Professor julukan Tom Haye mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Oratmangun. Jika Tom Haye benar absen melawan Vietnam, tentunya sangat disayangkan. Padahal, kehadiran gelandang 28 tahun itu dibutuhkan untuk menginisiasi serangan timnas Indonesia. Sekarang harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan kualitas jempolan. Ujung-ujungnya diharapkan timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam. Bek Vietnam sindir pemain naturalisasi timnas. Kami lawan Indonesia atau Belanda. Bek Vietnam Do Duy Man menyindir timnas Indonesia yang diperkuat 10 pemain naturalisasi. Meski demikian dia tak gentar dengan skuad Garuda. Skuad Garuda melawan The Golden Star 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 21 Maret sementara laga kedua di Stadion Maidin pada tanggal 26 Maret. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memanggil 28 pemain terbaiknya. Dari 28 nama yang dipanggil, terdapat 10 pemain naturalisasi berdarah Belanda. Mereka adalah JIZES, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Chu Aon, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu,
Dui Man mengakui timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hanoi FC itu menyampaikan, skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para pemain naturalisasi. Dari berita di media, saya tahu Indonesia telah menaturalisasi hingga 10 pemain. Saat ini mereka memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik, kata Dui Man, dipetik dari Soha, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Sebenarnya, Indonesia masih merupakan tim yang tidak mudah dikalahkan. Mereka sangat agresif. Sekarang, tim ini mengalami naturalisasi massal, sambungnya. Hadirnya para pemain naturalisasi membuat Dui Man nyinyir karena merasa Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia rasa Belanda. Namun demikian, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan The Golden Star tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan Belanda atau Indonesia. Namun, tim Vietnam juga memiliki pemain berkualitas. Kami tidak takut bermain karena naturalisasi Indonesia. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak ada dalam pikiran pemain manapun, ujar Dui Man. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier memanggil 33 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Namun, tidak ada nama Doan Van Hau, yang menjadi momok bagi para pendukung skuad Garuda. Stefano Lillipali soal dukungan kembali ke timnas Indonesia. PSSI telah merilis 28 daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar tersebut kembali tidak ada nama Stefano Lillipali. Keputusan tersebut mengundang perdebatan karena Stefano Lillipali sedang berada di puncak performanya bersama Borneo FC. Ia menyandang status sebagai penyerang lokal paling produktif sepanjang Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Total, Lillipali telah mencetak 11 gol dan 16 assist dari 28 kali main bersama Borneo FC. Tingkat produktivitasnya bahkan lebih baik daripada penyerang lokal lain yang dipanggil Sintayong, seperti Hoki Caraka, Dimas Drajat maupun Ramadan Sananta. Hoki Caraka baru mencetak 4 gol dan 2 assist dari 24 kali main bersama PSS Sleman. Sementara itu, Ramadan Sananta mencetak 8 gol dari 21 kali main dengan Persis Solo. Sedangkan, Dimas Drajat yang paling senior dari kedua pemain itu hanya mencetak 4 gol dan 3 assist dari 20 kali main bersama Persikabo 1973. Usia dan stamina Stefano Lillipali digadang-gadang sebagai pertimbangan Sintayong. Sang pelatih tampak menginginkan para penyerangnya mempunyai mobilitas tinggi dan stamina mumpuni. Karena itu, mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini didominasi oleh pemain muda yang memiliki kecepatan. Namun, Garuda belum punya sosok penyerang andal yang mencari ruang, tenang, pandai membaca situasi, dan punya akurasi umpan maupun finishing akurat. Semua keunggulan tersebut sejatinya dimiliki oleh pemain yang biasa disapa Vano itu. Soal stamina, ia tidak selincah waktu masih muda, tetapi ia masih mempunyai daya ledak dan kecepatan, itu pula yang menjadikannya pemain berbahaya saat Borneo FC melakukan serangan balik. Apalagi pemain berusia 34 tahun ini semakin lengkap dengan mental dan kedewasaannya di dalam lapangan. Kematangan itu ditunjukkan pada laga pekan ke-28 Liga 1, 2203-2024 Borneo FC melawan Persebaya, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 lalu. Ia menghentikan tindakan kurang terpuji rekan-rekannya saat memberikan tepuk tangan kepada penyerang Persebaya Paulo Henrique yang diusir wasit karena mendapatkan kartu kuning kedua. Tindakan pemain yang dinaturalisasi pada 2011 tersebut mendulang pujian dan apresiasi warganet. Dengan semua keistimewaan tersebut, beberapa sektor supporter mengatakan dirinya masih layak menjadi anggota skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, Stefano Lillipali sudah berdamai dengan keadaan. Ia mengaku tidak lagi ngoyo untuk berebut tempat di timnas Indonesia. Ia mengatakan sudah cukup puas mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga dan pikirannya untuk Borneo FC musim ini. Saya tidak fokus untuk timnas. Saya main untuk Borneo musim ini.
Tidak ada target, saya fokus di klub saja, ucap mantan pemain Almere City itu. Ia mencurahkan tenaganya dalam perjuangan untuk membawa tim berjuluk Pesut Etam untuk menjadi yang terbaik di Liga 1, 2023, 2024. Tahun ini saya main bagus karena tim kita juga bagus. Ada pemain bagus, staff, pelatih semua bagus di sini dan saya enjoy, tutur Stefano Lillipali. Bisa lihat di pertandingan kita main bagus, bukan cuma saya tapi tim Borneo juga. Tapi, saya senang sekali bisa berkontribusi untuk tim. Pungkas pemain yang membawa Garuda ke final Piala AFF 2016 tersebut.